Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan kerja kelompok tentang analisis kesalahan penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada fasilitas publik seperti terminal, toilet, rumah sakit, kantor, dan lain-lain. Yang pertama, kesalahan yang terjadi pada data di samping adalah menggunakan tanda titik pada tengah kata, yaitu bengkel titik las titik. Menurut Tarigan 2009 halaman 136, tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pernyataan seru. Jadi, penulisan yang benar pada kalimat di samping adalah bengkel las titik. Yang kedua, pada data di samping, kelompok kami menemukan kesalahan terletak pada penggunaan huruf kapital, yaitu dilarang buang pembalut ke dalam kloset. Seharusnya, menurut Mujianto, DKK 2013 halaman 145, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Jadi, penulisan yang benar adalah dilarang buang pembalut ke dalam kloset. Jadi, seharusnya yang benar itu, huruf kapital itu harus berada pada awal kalimat, yaitu berada pada kata dilarang. Yang ketiga, pada data di samping, kelompok kami menemukan kesalahan terletak pada penggunaan huruf kapital semua di akhir kalimat, yaitu pada kalimat pakai masker. Seharusnya menurut Mujianto, DKK 2013 halaman 145, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Jadi, penulisan yang benar adalah pakai masker, titik. Yang keempat, pada data di samping, kelompok kami menemukan kesalahan tidak dibubuhkan tanda titik pada akhir kalimat, seperti pada kata diruteng. Menurut Pamungkas 1972, halaman 20-22, tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Jadi, penulisan yang benar adalah Dinas Perhubungan UPTD, Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat di Ruteng, titik. Yang keenam, kesalahan yang terjadi pada data di samping adalah pemakaian tanda baca pada kalimat balok, kosen, kap, titik. Sebenarnya sesudah kata balok dan kosen dibubuhi tanda koma dan ditambahkan konjungsi dan setelah kata kosen. Menurut Mendikbud tahun 2008 halaman 34, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur atau pembilangan. Jadi tulisan yang benar adalah balok, kosen, dan kap. Yang keenam, kesalahan pada data di samping adalah tidak dibubuhkan tanda koma setelah kata seragam sekolah karyawan dan tidak dibubuhi tanda titik pada akhir kalimat. Menurut Pamungkas tahun 1972 halaman 20-22, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satuan perincian atau pembilangan. Baik, lanjut ke slide yang ke-7. Kesalahan yang terjadi pada data di samping adalah menggunakan tanda petik pada akhir kalimat, sedangkan pada awal kalimat tidak dibubuhkan tanda petik. Seharusnya menurut KR pada tahun 2011 pada halaman 82, tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. Kedua pasang tanda petik itu ditulis sama tinggi sebelah atas baris. Baik, lanjut slide yang ke-8. Kesalahan pada data di samping adalah penggunaan huruf kapital yang terletak pada tengah kalimat. Seharusnya huruf kapital tidak boleh di tengah kalimat, hanya pada huruf pertama kata pada kalimat. Menurut Kurniawan tahun 2012 pada halaman 93, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada kalimat. Yang kesembilan, kesalahan pada data di samping adalah tidak dibubuhkan tanda koma setelah kata laminating dan tidak dibubuhi tanda titik pada akhir kalimat. Menurut Alek dan Ahmad tahun 2010, halaman 299 sampai 302,
Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Yang ke-10, kesalahan yang terjadi pada data di samping adalah menggunakan tanda hubung pada kata koko strep terpercaya. Menurut Alek dan Ahmad, tahun 2010, halaman 309, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Jadi, penulisan yang benar adalah koko terpercaya. Yang ke-11, kesalahan yang terjadi pada data di samping yaitu tidak membubuhkan tanda titik pada akhir kalimat. Menurut Yunisa, tahun 2015, halaman 43, tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Jadi, penulisan yang benar pada kalimat di samping adalah penerima pemesanan PS3, PS4, stick, original, dan lain-lain, titik. Yang ke-12, kesalahan yang terjadi pada data di samping adalah tidak membubuhkan tanda koma di belakang kata sembako, beras, minyak tanah, alat tulis, alat listrik, pulsa HP, pulsa data, dan lain-lain. Seharusnya menurut Pamungkas tahun 1972 pada halaman 22, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilang. Jadi penulisan yang benar pada gambar di samping adalah sembako, beras, minyak tanah, alat tulis, alat listrik, pulsa listrik, pulsa HP, pulsa data, dan lain-lain, titik. Yang ke-13, kesalahan yang terjadi pada data di samping adalah tidak membubuhkan tanda koma setelah kata laptop. Seharusnya menurut Tampu Bolon tahun 2008 pada halaman 35, tanda koma digunakan untuk menandai dan memisahkan beberapa kata atau frasa yang disebut berturut-turut. Jadi, penulisan yang benar adalah servis komputer, laptop, printer, dan lain-lain, titik. Yang ke-14, kesalahan yang terjadi pada data di samping tidak dibubuh tanda koma pada kata alat listrik. Menurut Cair tahun 2011 pada halaman 76, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur yang dalam satu pemberian atau pembilang. Contoh, adik membawa piring, gelas, dan teko, titik. Jadi, penulisan yang benar pada kalimat di atas adalah bahan bangunan, alat listrik, alat teknik, kaca, dan lain-lain, titik. Baik teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.